Satu hal yang mesti disadari dari program vaksinasi COVID-19 adalah vaksin tersebut masih langka. Jumlah pemasoknya juga kapasitas produksinya masih terbatas. Sementara seluruh negara di dunia sangat memerlukannya. Sebagai barang publik yang jumlahnya terbatas, pemerintah harus menjamin vaksin diberikan kepada kelompok yang paling rentan sebagai prioritas utama. Saya Antoni Septian, inilah Opini Tempo. Sejak Desember lalu, pemerintah mengklaim telah mendatangkan 28 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina. Jumlah itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari kebutuhan total 426 juta vaksin dengan hitungan ada 181 juta orang yang memerlukan 2 kali suntikan. Sesuai urutan, vaksinasi mestinya dilakukan kepada para tenaga kesehatan sejak Januari lalu. Menteri Kesehatan telah mengatur pemberian vaksin bagi 5 kategori. Di urutan pertama tentu ada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan mahasiswa kesehatan yang membantu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya ada anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, aparatur sipil negara, dan petugas pelayanan publik lainnya. Barulah di kemudian ada masyarakat lanjut usia, kelompok rentan, baik dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan terakhir, tentu masyarakat lainnya. Tujuan vaksinasi adalah mengurangi angka kematian dan angka kesakitan. Dengan penurunan 2 indikator itu, pandemi diharapkan semakin lama semakin hilang. Teorinya, angka kematian dan penularan bisa ditekan jika vaksin diberikan terlebih dahulu kepada kelompok paling rentan. Karena konsekuensi pekerjaan semacam tenaga kesehatan, memiliki penyakit penyerta, berusia lanjut, atau tinggal di wilayah dengan penularan yang tinggi. Hanya saja, pemerintah kerap mencampur adukan antara tujuan pemulihan ekonomi dengan pengendalian pandemi. Ini bisa dilihat dari keputusan pemerintah kemarin misalnya, ketika memberikan vaksinasi kepada kelompok semacam pedagang pasar, yang sebenarnya belum tentu masuk dalam kategori rentan. Pemerintah tampaknya ingin agar para pelaku bisnis lebih dahulu mendapatkan imunitas sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Atas nama percepatan pemulihan ekonomi juga, pemerintah membuka peluang bagi masuknya vaksin gotong royong. Program sumbangan dari pengusaha ini kelihatannya mulia, seperti klaim pemerintah, yaitu mempercepat terjadinya kekebalan kelompok alias herd immunity. Pemerintah menyatakan program ini bisa dilakukan oleh perusahaan bagi karyawannya dengan menggunakan vaksin di luar vaksin yang digunakan untuk vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena kelangkaan persediaannya, justru program vaksinasi gotong royong ini bisa menciptakan ketidakadilan baru. Tidak etis karena pembelian vaksin oleh pemilik modal seolah-olah menyerahkan pemenuhan vaksinasi kepada mekanisme pasar. Vaksin gotong royong juga menyalahi prinsip bahwa vaksinasi semestinya diberikan kepada kelompok yang paling rentan. Sekali lagi, program ini tampaknya mencampur adukan antara pengendalian pandemi dengan kembali menggerakkan roda perekonomian. Di tengah ketidakjelasan pengaturan vaksinasi ini, tampaknya terjadi kebocoran di sana-sini. Tempo misalnya menemukan bahwa sebagian orang yang menerima vaksinasi bukanlah kelompok rentan. Mereka menyerobot antrean karena menggunakan berbagai cara, termasuk koneksi politik. Kementerian Kesehatan sendiri mengakui bahwa memang ada kebocoran sekitar 5%. Pemerintah memproklamasikan bahwa vaksin adalah game changer untuk mengakhiri pandemi ini. Vaksin seolah-olah diberhalakan sebagai senjata pamungkas. Para pejabat pun menjadikan vaksinasi ini sebagai selebrasi. Bahkan di beberapa daerah, permulaan program mengalami penundaan karena menunggu kesesuaian jadwal pejabat setempat. Akibat selebrasi yang berlebihan ini, muncul rasa aman yang palsu di masyarakat.
Padahal kita tahu selalu ada kemungkinan tujuan menciptakan kekebalan melalui vaksinasi ini tidak tercapai karena berbagai hal. Misalnya, mutasi virus yang membuat vaksin tidak ampuh, apalagi semua vaksin ini sebenarnya hanya bisa digunakan dalam situasi darurat. Dengan situasi ini, jalan terbaik adalah tetap meningkatkan pelacakan, pengetesan, dan tindakan, alias 3T. Pembatasan pergerakan masyarakat pun harus tetap dilakukan. Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggratiskan tes antigen demi kepentingan pelacakan sudah tepat. Meski begitu, kenyataan di lapangan bisa berbeda. Jumlah tes sepanjang pekan lalu misalnya tampak berkurang yang membuat mortalitas dan morbiditas seolah menurun drastis. Pemerintah semestinya tidak mengendurkan kegiatan penting ini. Vaksinasi adalah program yang harus dilakukan untuk mengakhiri pandemi. Namun usaha-usaha lain perlu terus dilakukan. Dan usaha itu tidak bisa dicampur adukan bahkan untuk kepentingan ekonomi.